288, episode 54 Raja Iblis Slayer 4. Sehari berlalu sejak saya tiba di ronde ke-1863. Daerah Guangwamun basah dari hujan gelap yang telah turun sejak semalam. Segera setelah hujan mulai, monster-monster yang berjongkok di antara reruntuhan terbangun satu persatu. Ada monster yang tampak seperti gajah yang saya lihat ketika saya pertama kali tiba di sini dan yang mengingatkan saya pada gurita besar. Yang paling menakutkan adalah bayi itu seukuran gedung besar. Ada banyak jenis dewa luar tetapi tidak semuanya bernama, pemakan mimpi, atau jarak tak terlukiskan. Sebagian besar dari mereka tidak disebutkan namanya, dan ada tanpa ego yang tepat. Saya menyaksikan bayi dalam popok yang mendorong kota seperti bulldozer dan bersembunyi sambil menahan napas. Sejujurnya, aku mungkin membutuhkan popok lebih dari bayinya. Rasi bintang, Lilipin dari Aquarius sedang melihatmu. Sudah beberapa jam sejak malaikat utama tertidur, menyatakan bahwa mereka akan menghemat energi mereka. Bunga bakung putih di mantelku bergetar seolah-olah itu mendapatkan kembali kekuasaan. Gabriel, apakah kamu sudah bangun? Kenapa kamu membuat pilihan itu? Pilihan apa? Apakah kamu perlu bertanya? Tidak ada jalan lain. Aku mendengar bunyi berderit dan hentakan di kejauhan. Saat saya berpikir sesuatu yang lain telah terjadi, saya melihat kaki gajah yang terkoyak. Ada tanda-tanda bahwa itu dirobek oleh kekuatan yang kuat. Seseorang menyeret kaki yang terputus dan mendekati dengan cara ini. Itu adalah monster nyata dari skenario ini, Yu Jonghyuk. Seperti desahan, kelopaknya bergetar lagi. Kupikir dia akan mati. Mengapa dia memegang pedang? Dia bisa saja bunuh diri. Yah, saya tidak berpikir itu akan terjadi sekarang. Petik 2. Saya berbicara sambil mengayunkan surga saking sword Yu Jonghyuk di udara. Itu tidak mengejutkan tetapi saya tidak membunuh Yu Jonghyuk. Gabriel terdiam sesaat sebelum bergumam dengan suara kecil. Apa yang Uril sukai dari orang ini? Uril, apa Uril baik-baik saja? Petik 2. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Itu adalah reaksi yang sepertinya agak berlebihan. Saat saya hendak bertanya, pesan tidak langsung lain datang. Rasi bintang, Komandan Kosmos Merah, melihatmu. Malaikat yang sulit juga terbangun. Jovil bangun dan langsung ke pokok permasalahan. Apakah Anda memutuskan untuk membuatnya tetap hidup? Saya menerima kaki gajah yang dibawa Yu Jonghyuk alih-alih menjawab. Itu adalah kaki yang sangat berdaging. Ini memberikan kisah yang sangat kaya dan jelas. Aku menghadap Yu Jonghyuk yang menatapku dengan mata kosong. Jovil membuka mulutnya lagi. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak harus membuatnya tetap hidup? Skenario yang Anda terima adalah kematian Yu Jonghyuk. Akan lebih baik jika saya bisa berbohong tetapi sudah terlambat untuk menipu malaikat agung. Mereka akan melihat jendela skenario yang saya lihat. Kematian Yu Jonghyuk. Itu adalah skenario yang diberikan Secret Plotter kepada saya. Saya harus membunuhnya untuk kembali ke babak ketiga yang asli. Seperti yang telah saya sebutkan, sulit untuk menafsirkan skenario ini sebagaimana adanya. Kematian yang diusulkan oleh Secretive Plotter mungkin bukan kematian yang kami pikirkan. Malaikat-malaikat utama itu diam. Mereka sepertinya tidak mengerti kata-kataku. Saya membalik kaki gajah dan dengan tenang menyatakan, Yu Jonghyuk tidak bisa mati. Sebagai malaikat agung, Anda seharusnya sudah tahu ini. Petik 2. Aku bisa merasakan tatapan kedua malaikat padaku. Apa artinya? Orang ini adalah seorang regresi. Dalam skenario awal, informasi yang baru saja saya sebutkan sudah disaring tetapi sekarang berbeda. Skenario itu adalah sebuah skenario tetapi sekarang, rumor tentang regresor seharusnya sudah menyebar cukup sedikit. Dengan demikian, rasi bintang Eden yang tinggi akan mengetahuinya. Daun kosmos merah bergetar gelisah. Kurung siku buka. Jangan katakan padaku. Aku mengangguk. Dia adalah makhluk yang mengulangi hidupnya selamanya. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Jika dia mati, dia hanya akan pindah ke putaran lain. Petik 2. Bagaimana kamu tahu ini? Mengapa Uril mengawasi saya? Yang terbaik adalah menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan lebih banyak pertanyaan. Jovil gemetar seolah mengendalikan amarahnya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jika Anda tidak dapat membunuhnya, Anda tidak dapat kembali ke babak asli Anda. Aku mengangkat bahu dan menaruh daging panggang ke mulutku. Aku harus memikirkan cara. Ada banyak waktu. Petik 2. Pada tanggapan tenang saya, udara yang tidak biasa mengalir di sekitar dua bunga. Saya gugup karena saya pikir mereka ingin mengekspresikan status mereka, tetapi tiba-tiba mendengar suara aneh. Itu adalah geraman yang tidak datang dari perutku. Sepertinya bukan Yu Jonghyuk juga. Kemudian, aku menundukkan kepalaku dan melihat kedua bunga itu memalingkan muka. Apakah kamu lapar? Gabriel, berapa lama kamu akan berdiri? Aku tidak berdiri di samping. Saya hanya menonton. Jika bukan karena Uril, aku akan membunuhnya. Gabriel, yang terjebak dalam botol plastik, menjawab sambil menghisap air melalui batangnya. Di sampingnya, Kosmos Jovil juga dimasukkan ke dalam sebotol air. Di kejauhan, Kim Dokja mengatakan sesuatu kepada Yu Jonghyuk. Gabriel menatapnya kosong dan bertanya. Uril itu, apa dia baik-baik saja? Fokus pada misi, Gabriel.
Tidak, saya khawatir. Uril selalu mendapat masalah ketika dia dibiarkan sendirian. Saya melihat, apakah Anda benar-benar menyukai Uril? Omong kosong. Sudahkah Anda menemukan cara untuk kembali? Berapa lama kita tinggal bersama mereka? Kelopak Gabriel berkibar dan Jovil menjawab, aku mencari jalan tapi sepertinya sulit. Mengapa? Tidak peduli betapa berbedanya garis dunia, pasti ada Eden di sini. Jika Anda meminta bantuan juru tulis di sini. Tidak ada jawaban dari penulis. Apa? Bukan hanya juru tulis. Saya tidak bisa menghubungi siapapun dari Eden. Eden tidak bisa dihubungi. Aneh, tidak peduli seberapa banyak dunia telah berubah. Karena kendala skenario, tidak mungkin untuk kembali ke konteks konstelasi aslinya. Itu membuat frustrasi. Gabriel menghela nafas dan menyedot air lagi. Apa? Mereka berkelahi dan memegang satu sama lain dengan kerah beberapa jam yang lalu. Di tempat yang jauh, Kim Dokja tampaknya membelai kepala Yo Jong-hyuk. Melihat pemandangan ini, Gabriel teringat akan Uril dan dirinya sendiri. Itu berbeda tetapi ada beberapa kemiripan. Persahabatan. Untuk waktu yang sangat singkat, Gabriel tampaknya mengerti mengapa Uril menyukai mereka. Makan tanahnya, Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk mulai diam-diam memakan tanah. Saya terkejut dan memukulnya di belakang kepala. Kenapa kamu benar-benar memakannya? Saya ingin mengujinya tetapi saya tidak tahu dia akan benar-benar mengikuti pesanan saya. Yo Jong-hyuk yang saya tahu tidak akan pernah melakukan ini. Namun, depresi regresi telah sepenuhnya menelan egonya dan untuk saat ini, Yo Jong-hyuk berada dalam keadaan bodoh. Yo Jong-hyuk menatapku kosong. Saya menghela nafas. Seberapa bagus jadinya jika biasanya kamu begitu tenang. Kamu lebih baik dari bajingan ronde ketiga. Petik 2. Petik 2 petik 2. Muntahkan. Saya menyaksikan Yo Jong-hyuk meludahkan tanah dan mengingat Yo Jong-hyuk lain yang saya tahu. Saya tidak tahu apakah dia baik-baik saja. Akan lebih baik jika dia tidak kehilangan akal pada saat saya kembali. Saya mempercayakannya pada Yo Sangah jadi saya berharap semuanya akan berjalan dengan baik. Sekarang berbaring di sana dan beristirahat, Yo Jong-hyuk ke-1863. Mendengar kata-kataku, Yo Jong-hyuk berjalan dengan susah payah menuju gedung yang hancur. Aku bisa melihat matahari terbenam di kejauhan. Matahari terbenam dari skenario ke-95 masih bersinar. Saya melihat kabut dan anehnya merasa damai. Itu aneh. Dalam skenario yang mengerikan ini, saya bisa menikmati penghargaan ini. Kim Dokja perlu membunuh Yo Jong-hyuk. Tidak, saya tidak melakukannya. Untungnya, tidak ada tenggat waktu untuk skenario yang diberikan plotter rahasia kepada saya. Aku menoleh dan melihat Yo Jong-hyuk meringkuk dengan ekspresi bodoh saat dia menunggu perintahku. Tidur. Yo Jong-hyuk mengerti kata-kataku dan menutup matanya. Sejak skenario dimulai, Yo Jong-hyuk tidak pernah tidur dengan benar. Mungkin ini adalah tidur pertama untuk Yo Jong-hyuk. Itu adalah tidur pertama di mana dia dibebaskan dari semua ingatannya. Setelah Yo Jong-hyuk benar-benar tertidur, saya menyalakan ponsel cerdas saya. Desktop ponsel berisi teks Ways of Survival seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. 3 cara bertahan di ruinworld.txt. Apa, bukankah itu, revisi ketiga? Tiba-tiba aku merinding. Apakah itu karena saya kembali ke babak semula? Kemudian itu berubah kembali ke teks aslinya, bukan yang direvisi. Saya membuka file dengan pikiran bingung. File itu adalah cara survival asli yang saya tahu. Mungkin ini lebih baik. Penting untuk mendapatkan informasi tentang babak ini jika saya ingin berpikir dengan baik tentang masa depan. Saya dengan cepat memindahkan layar ke putaran 1863 dan membaca semua informasi secara menyeluruh. Saya kehilangan Lee Hyun Sung dalam skenario ke-54. Saya membaca ceritanya, membacanya dan membacanya lagi. Dalam skenario ke-67, Lee Seolwa terbunuh. Dia kehilangan, dan kehilangan lebih banyak orang. Lee Ji-hye meninggal dalam skenario ke-78. Yo Jong-hyuk dari babak ini benar-benar sendirian. Bahkan, bukan hanya ronde ini. Dalam semua putaran Yo Jong-hyuk, dia harus pergi sendiri. Itu adalah kehidupan yang sama bahkan sampai akhir. Pria malang. Saya tidak tahu epilog dari cara bertahan hidup. Satu hal yang bisa saya yakini adalah bahwa Ways of Survival tidak memiliki akhir yang bahagia. Bagaimana jika saya tidak kembali ke babak ketiga? Bagaimana jika saya tinggal di sini dan membantu Yo Jong-hyuk dari putaran terakhir menyelesaikan skenarionya? Dinding keempat mengatakan, Kim Dokja, itu. Petik 2. Aku tahu. Iya. Ini adalah trik yang tersembunyi dalam skema Secretive Plotter. Mungkin Secretive Plotter mengharapkan ini dan memberiku skenario. Itu sebabnya skenario tidak memiliki batas waktu. Bunuh Yo Jong-hyuk di sini dan kembali ke dunia asli. Atau lihat kesimpulan skenario dengan Yo Jong-hyuk di sini. Ini adalah gagasan tentang Dewa Luar. Yang menggelikan adalah saya benar-benar terguncang oleh lamaran itu. Jika saya melihat orang itu di sini, saya tidak akan melihat akhir yang saya inginkan. Tetapi jika saya membunuhnya di sini, Yo Jong-hyuk, yang asli akan hilang selamanya. Kepalaku sakit ketika aku memikirkannya. Jika saya ingin membunuh Yo Jong-hyuk, saya harus mengakhiri regresi Yo Jong-hyuk. Namun, sponsornya tidak berbicara dan saya tidak tahu identitasnya.
Saya tidak tahu apakah itu beruntung atau tidak. Aku menghela nafas dan menelusuri Ways of Survival lagi. Lalu aku merasakan dingin di tulang belakangku. Rasi bintang, Lilipin dari Aquarius memperingatkanmu. Di kejauhan, dua bunga di botol plastik bergetar. Itu adalah alarm yang kuat. Apakah itu dewa luar? Kamu bersembunyi di sini, Yo Jong-hyuk. Saat saya secara refleks mencoba untuk berbalik, saya merasakan prediksi yang menakutkan. Jika saya berbalik sekarang, saya akan mati. Saya jelas punya perasaan ini. Itu adalah tingkat sembunyi-sembunyi yang bisa membodohi perasaan konstelasi saya. Jelas itu adalah keberadaan yang tidak dapat dibenarkan. Kehadiran di dekatnya. Apakah kamu? Apakah Anda teman Yo Jong-hyuk? Petik 2. Aku merasakan deja vu dari suaranya. Jelas itu suara yang saya tahu. Aku memutar kepalaku cukup lambat sehingga musuh tidak merasa terancam. Di belakang saya adalah seorang wanita dengan penampilan yang akrab. Sejenak, pikiranku dipenuhi kepanikan. Bagaimana bisa? Saya belum memikirkannya. Itu karena orang ini sudah mati dalam putaran ini. Yah, tidak perlu tahu. Aku akan membunuhnya. Petik 2. Laksamana Li Jie yang tersenyum-tersenyum ketika dia mengarahkan pedang naga ganda ke arahku. TL, Rainbow Turtle.